Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti WhatsApp kulwa hari ini, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menjawab soal pretestnya. Yang belum boleh segera dikirimkan kepada saya. Nah, mari kita lanjutkan ke judul inti, yaitu perawatan luka gangren pada kaki diabetik. Nah, di sini saya tidak akan bahas panjang lebar apa sih itu perawatan luka. Nah, di sini saya akan bahas sedikit tentang gangrennya. Apa sih itu gangren? Gangren itu adalah luka yang terinfeksi dengan adanya jaringan mati, itu disebut gangren. Nah, untuk gangren pada kaki diabetik itu adalah luka pada kaki yang merah dan kehitam-hitaman dan bau busuk juga karena adanya penyumbatan pembuluh darah baik sedang atau besar di bagian tungkai. Itu disebut dengan gangren pada kaki diabetik. Nah, untuk manifestasi gangguan pembuluh darahnya itu sendiri ada beberapa, yaitu salah satunya ditandai dengan adanya kesemutan, adanya baal, adanya luka atau gangren, perabaan terasa dingin, dan kaki menjadi pucat saat ditinggikan. Itu salah satu tanda adanya gangguan pembuluh darah. Nah, untuk klasifikasi gangrennya itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah berdasarkan tingkatannya, yang kedua berdasarkan golongannya. Untuk berdasarkan tingkatannya itu ada 6 poin derajatnya, derajat 0 sampai derajat 5. Nah, untuk derajat 0, itu luka masih utuh, tidak terjadi luka, kulit masih utuh, itu untuk derajat 0. Nah, untuk derajat 1 terjadi luka di mana? Di daerah superficial, itu untuk derajat 1. Nah, kalau untuk derajat 2 lukanya itu atau ukusnya itu dalam menembus tendon. Jadi lukanya itu sangat dalam dan menembus tendon, itu termasuk derajat 2. Nah, kalau derajat 3 absesnya dalam dengan atau tanpa adanya osteomyelitis. Nah, itu derajat 3. Untuk derajat 4 gangrennya itu jari kaki atau bagian distal kaki atau selulitis. Itu derajat 4. Nah, untuk derajat 5 sendiri gangrennya itu terjadi seluruh kaki atau sebagian tungkai kaki. Itu masuk dengan derajat 5 ya. Nah, klasifikasi gangren berdasarkan golongannya menurut Brand tahun 1986 dan Ward ya tahun 1987 membagi gangren menjadi 2 golongan. Nah, untuk yang pertama adalah kaki diabetik akibat iskemi. Nah, disebabkan oleh penurunan aliran darah ke tungkai akibat adanya makroangiopati, aterosklerosis dari pembuluh darah besar di tungkai, terutama betis. Yang kedua adalah kaki diabetik akibat neuropati. Nah, terjadinya kerusakan saraf somatik dan ostomik. Tidak ada gangguan dari sirkulasi secara klinis, namun dijumpai pada kaki yang kering, hangat, kesemutan, mati rasa, edema kaki dengan pulsasi pembuluh darah kaki teraba baik. Nah, jadi salah satu neuropati juga ternyata adanya kesemutan atau mati rasa, itu kaki diabetik akibat neuropati atau gangguannya akibat neuropati. Oke, lanjut. Nah, untuk selanjutnya yaitu perawatan luka pada gangren. Di sini saya akan berbicara tentang praktiknya gimana di lapangan. Untuk tujuan perawatan lukanya itu sendiri, yang pertama adalah untuk menghilangkan bau ya teman-teman. Yang kedua untuk mengurangi infeksi, mempertahankan keadaan lingkungan luka agar tetap lembab, dan mempertahankan suhu luka agar tetap optimal, dan juga mencegah terjadinya trauma
pada jaringan granulasi atau epitelisasi. Oke, itu tujuan perawatan luka. Kalau untuk tujuan pencucian luka itu sebenarnya hampir sama. Memfasilitasi fase fagositosis dan mengurangi bakteri, rehidrasi pada permukaan luka, dan meminimalkan trauma pada permukaan luka. Nah, itu tujuan perawatan luka dan tujuan pencucian luka. Oke, alat dan bahannya itu sendiri mungkin sudah umum ya. Saya yakin teman-teman sudah tahu bahan perawatan luka itu seperti apa, alat dan bahannya. Yang pertama bahan-bahannya mungkin sarung tangan, ya APD, dari mulai APD, sarung tangan, apron, masker atau kacamata kuda jika diperlukan, bak instrumen, pincet anatomis, pincet chirurgis, gunting plester, elastis perban, kasa gulung, dan cairan normal salin atau cairan NaCl. Nah, teman-teman juga bisa tambahkan, kalau untuk saat ini bisa teman-teman tambahkan yaitu sabun perawatan luka. Kalau misalnya teman-teman susah untuk sabun perawatan luka, ya teman-teman bisa gunakan sabun yang mempunyai pH rendah. Biasanya sabun-sabun bayi yang mempunyai pH rendah. Dan juga teman-teman juga bisa menggunakan antiseptik untuk mengurangi mikroorganisme atau mengurangi bakteri yang berkembang yang menempel pada luka gitu. Nah, kita lanjutkan sama satu lagi, air dalam kemasan. Kenapa air dalam kemasan dulu? Karena kalau misalnya kita cuci dengan air yang memang bukan dalam kemasan, artinya yang tidak tersegel, kita belum memastikan bahwa air itu steril atau baik digunakan untuk pada saat proses pencucian luka. Oke, baik, kita ke teknisnya saja langsung saat ini. Yang pertama gunakan APD secara lengkap, mulai dari pemakaian handscoon, gunakan apron untuk menjaga agar tidak terjadi percikan, entah itu misalnya percikan dari hasil pencucian atau misalnya percikan dari nanah, darah, atau air yang berasal dari pencucian luka. Nah, yang kedua, cuci luka menggunakan sabun bayi yang tadi sudah kita siapkan, atau menggunakan sabun luka. Nah, setelah itu cuci, gosok, tapi digosok tidak terlalu keras dan tidak sampai berdarah digosoknya. Karena kenapa? Karena kalau terjadi perdarahan, meskipun itu perdarahan ringan, biasanya merusak jaringan granulasinya. Makanya dianjurkan mencuci boleh, menggosok boleh, tapi tidak sampai berdarah, tidak memakai tekanan. Tuh. Setelah dibilas, setelah bersih, lalu kita ambil jaringan matinya. Lalu kalau misalnya memang ada nanah, boleh kita pencet, dikeluarkan nanahnya. Kalau misalnya memang ada jaringan mati, boleh kita eksisi sedikit gitu. Tapi tentunya tidak melakukan amputasi gitu. Biarlah kalau memang ternyata memang jarinya mau copot, biarlah si jarinya itu copot dengan sendirinya gitu. Jadi kita nggak perlu melakukan tindakan amputasi, tapi biarkan si jarinya itu copot sendiri. Karena memang kalau misalnya untuk garis itu bisa menyebabkan sampai autolisisnya itu bisa, atau kematian jaringannya itu bisa sampai menyebabkan jari-jarinya itu copot. Nah, selanjutnya ketika kita sudah selesai, memang darah produksi nanah sudah sedikit dan jaringan matinya sudah kita angkat, kita bisa lakukan pencucian ulang boleh, mau dibilas langsung dengan cairan normal salin boleh. Nah, setelah dibilas menggunakan cairan normal salin, kalau kita mau semprotkan antiseptik juga bisa, boleh disemprotkan. Misalnya di cairan antiseptiknya disemprotkan, ditunggu kita beberapa detik, setelah itu baru kita gunakan topical dressing. Topical dressingnya bisa berupa salep untuk autolisis dengan zinc, atau misalnya dengan bahan-bahan alami, atau juga dengan dressing yang langsung kita pakai. Nah, jadi nanti pada saat pembungkusan atau pada saat pembalutan setelah selesai, kita pastikan nih kebutuhan lukanya itu apa gitu.
Kalau misalnya ternyata ada perdarahan sedikit, berarti butuhnya adalah kalsium arginate. Kalsium arginate itu apa sih? Kalsium arginate itu